Kenapa sih harus membahagiakan orang lain dengan cara menyiksa? Takut kehilangan ya? Susah banget Iya. dapetin cara bahagia. Iya, Banyak pertanyaannya, jawabannya nggak ada. benar. Tapi kalau menurut Pastor Edwin sendiri, sebagai orang percaya nih kita ya, bagaimana sih kita bisa mencapai satu titik yang namanya bahagia? Saya mau rutinin untuk jalan sehat pagi hari dan lari. Heeh. Soalnya mau 17 Agustus, biar lombanya menang. Bapak kan udah sering lari, Pak. Iya, Lari dari kenyataan. masih mending daripada lari dari hutang. Iya, itu capek, Pak. Sobat Raida, lari dari hutang tuh nggak membahagiakan loh ya. Aduh. Nah, kita mau bicara soal membahagiakan. Lebih baik membahagiakan diri sendiri dulu atau membahagiakan orang lain terlebih dahulu? Kalau Nathan bilang berhutang itu nggak membahagiakan, memberikan piutang berarti membahagiakan ya? Tidak juga, apalagi yang diberiin hutang lari-lari, kasih janji palsu gitu ya. Kita akan ngobrol dengan seorang narasumber yang, waduh, saya seneng banget ya, karena enak, terus Ya. penyampaiannya juga mantep. Saya Betul. dapetin sesuatu selalu kalau beliau kita ajak ngobrol ya. Siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama Pastor Edwin Yahya. Hey. Beliau ini gembala dari BBC Semarang, tapi domisilinya di Bandung. Halo Pastor Edwin, shalom. Shalom, gue Ed. Halo, Halo, apa halo. kabar Nathan? Terima kasih, kabar baik Pastor. Kabar baik. Terima kasih sudah sambung di Bahtera FM. Bagaimana kabar Pastor Edwin? Baik? Baik banget, Puji luar Tuhan. biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, luar biasa ya, kita Kita ketemu tuh lagi. akhir-akhir gini ya, kalau misalnya tanya sama narasumber gimana kabarnya, baik-baik gitu ya. Itu rasanya happy. Nyes gitu. ya, rasanya puji Tuhan. Karena saat kesehatan itu Iya. adalah hal yang berharga hari-hari. Tapi saya ini. yakin Pak, orang yang kita ajak ngobrol by Zoom ini pasti baik-baik. Karena yang nggak baik-baik ditunda biasanya. Iya, bener. Mohon maaf Nathan, saya masih sakit, saya tunda dulu. Nathan sebentar, kepala saya agak pusing ya hari ini. Biasanya kayak gitu. Oke, Pastor Edwin, hari ini kita bicara yang seru. Jadi membahagiakan diri sendiri dulu atau membahagiakan orang lain Nah, itu. terlebih dahulu. Tapi ngomongin soal membahagiakan nih Pastor. Biasanya nih, saya ini humoris kata orang. Oh, saya senang banget dekat sama Nathan. Orangnya humoris banget. Humoris apa karena makannya? Katanya orang humoris itu adalah orang yang bilang Ya. menutupi menutupi Kesedihan. kesusahannya. Mm-mm. Menurut Pastor sendiri, orang humoris itu sudah bahagia atau belum? Kira-kira? Aku pernah punya teman sahabat ya. Ya. Dia itu kalau datang pasti membuat suasana jadi pecah gitu loh. Iya. Jadi karena dia humoris orangnya, karena selalu ada bahan-bahan jokes, selalu ada tingkah yang Iya. membuat kita ini tertawa gitu loh. Iya. Itu sahabatku dulu. Tapi satu titik aku kaget, ternyata tiba-tiba zaman dulu masih BBM kan. Iya. Dia BBM saya, terus dia bilang, rasanya gue pengen loncat deh dari kos-kosan. Waduh, Kaget banget nih. loncat. Jadi selama ini yang kita anggap orang itu nggak ada masalah, yang selalu bahagia, karena apa? Karena setiap ketemu dia itu pasti Pecah. membuat orang di sekitar itu bahagia. Tapi ternyata ada kekosongan yang begitu dalam sekali dalam kehidupannya gitu loh. Jadi ternyata nggak jaminan sih. Iya benar. Humoris Nggak pokoknya. jaminan. Hati-hati Benar. loh, Pak. Ngapain hati-hati Kalau ke misalnya saya? lagi sedih gitu, Saya cerita aja, beneran nggak happy apa-apa. kalau saya, ya nggak ada, utang nggak ada, Beneran? cicilan juga terbayar lunas per bulan, aman ya, kartu kredit juga aman. Saya tidak sedang menutupi apapun gitu ya. Iya. Tapi kalau belum tentu prinsip Ju, berarti ya orang humoris tuh, humoris, berarti masalahnya enteng nih hidupnya, Iya, udah iya. beres nih masalahnya, belum tentu juga gitu ya, bisa jadi Belum dia tentu menutupi juga masalah, sih. Oke. gitu ya. Tapi kita ngomong prinsip deh, Pastor Edwin. Sebenarnya lebih baik membahagiakan diri sendiri dulu Yo. atau membahagiakan orang lain? Kalau menurut Pastor Edwin gimana? Hidup kita ini kan bukan kayak komikus kan? Bener. Kecuali kalau emang itu ya profesinya ya. Kalau profesinya ya harus memang. Kamu adalah komikus, itu stand up comedy kan. Iya. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita adalah gimana caranya membahagiakan orang lain kan. Nggak peduli kondisi kita kan. Iya. Nah, kalau ditanya mana dulu yang harus lebih bahagia kan, maksudnya membahagiakan orang lain dulu atau diri sendiri. Kalau saya, gini loh, prinsip saya gini, kita nggak akan pernah bisa memberi sesuatu yang kita nggak miliki, Itu dia. Oke. ya kan? Mau ngasih apa, mau ngasih bahagia gimana kalau kita sendiri juga nggak bahagia gitu loh, karena mau kosong banget kan gitu. Berarti kalau misalnya seolah-olah kita bisa, kayak teman saya tadi dong, bohong sebetulnya, fake gitu kan, sesuatu yang nggak asli, yang nggak dari dalam gitu loh. Iya. Makanya prinsip saya selalu gitu, kita tidak akan pernah bisa memberi sesuatu yang kita nggak pernah miliki dalam hidup kita dulu. Berarti ya kita dulu yang harus bahagia, kita dulu yang harus memiliki kebahagiaan.
salah satu hukum yang terutama kan yang Yesus ajarkan sama murid-murid pada waktu itu kan adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, Betul. ya kan? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti ada kata seperti dirimu sendiri itu artinya kita harus nangkap begini, sebelum kita bisa mengasihi orang lain, ya kita harus bisa mengasihi diri sendiri. Iya dong. Kita nggak pernah bisa mengasihi orang lain, kita nggak memberikan kasih kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menaruh kasih atau menaruh standar kasih yang tepat, menaruh standar nilai yang tepat tentang diri kita gitu. Makanya sama aja kalau gitu, gimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri nggak bahagia? Gimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak bisa memaknai arti kasih Tuhan dalam kemampuan pribadi kita gitu loh. Makanya harus penuh dulu hidup kita gitu. Sesuatu yang sudah kita miliki baru kita akan mudah untuk bisa memberikan kepada orang lain gitu loh. Ada banyak orang yang mungkin berpendapat bahwa kalau misalnya membahagiakan diri sendiri egois nih. Egois, bener Egois Pak. Misalnya nih ya, baru masuk kerja di awal, dapat sesuatu yang tiba-tiba gajian gitu gajian gitu ya. Gajian terus langsung pulang ke rumah gini ya. Kamu nggak mau bahagiain mama papa ngasih gajimu? Aku dulu dong, kan aku yang kerja, misalnya gitu ya, misalnya ya. Nah kalau misalnya supaya nggak terjebak pada yang sisi egois tuh bagaimana, Pastor? Kan bingung juga ya. Nah, definisi bahagianya apa dulu masalahnya? Kalau semua mendefinisikan bahagia itu membahagiakan orang lain itu dengan memberi sesuatu gitu kan? Nggak kurang pas gitu loh, kurang pas. Bukan salah ya, kurang pas aja gitu. Nah, aku bacain ya bahagia ya, definisi bahagia ya. Ini menurut bisa jadi lagu tuh definisi bahagia tuh. Malah cari judul lagi. Bahagia itu ya silakan adalah kondisi emosi dari rasa senang, syukur dan puas. Senang, syukur dan puas. Senang, syukur dan puas. Berarti ini dasar banget kan sebetulnya kan. Senang, syukur dan puas. Berarti tiga hal ini ternyata yang bisa membuat orang atau membuat diri kita bahagia. Ini menurut definisi daripada salah satu dokter ya yang berkata seperti itu gitu loh. Berarti ketika kita definisikan bahagia hanya dengan memberi barang sesuatu, memberi sesuatu kepada orang lain ya kurang tepat sih gitu. Nah di sini ada kata puas. Puas itu kan dengan kata lain penuh sebetulnya. Ternyata ada loh orang kita bisa bikin bahagia orang cuma gara-gara apa? Kita sediain telinga kita cuma dengerin dia. Benar. Kita sediain waktu kita hanya untuk nemenin dia. Itu ternyata udah bisa buat orang bahagia banget. Makanya definisi dari bahagia itu kan benar-benar luas sekali sebetulnya gitu. Betul. Makanya bukan sesuatu yang kita beri aja. Baik. Ini menarik ya. Berarti buat banyak orang mungkin yang saya nggak punya apa-apa yang bisa saya berikan untuk membahagiakan orang lain. Waduh, ini perlu dikoreksi gitu ya. Karena kan definisi bahagia sendiri tuh penuh, puas. Tadi menyediakan telinga ketika orang pengen curhat itu pun sudah bikin orang bahagia, udah bisa bikin orang senang gitu ya. Jadi bukan hanya memberi saja. Kalau misalnya memang perihal gaji terus saya duluan deh atau orang tua duluan deh. Berarti bukan menentukan itu bahagianya saya dulu atau orang tua dulu gitu ya, Pastor ya. Iya. Baik, seperti itu. Jadi puas. Yang penting tuh bagaimanapun caranya bukan cuma soal memberi. Salah satunya memberi bisa membahagiakan orang lain memang. Karena gini loh, kita memberi bukan untuk membuat orang bahagia. Karena itu adalah way of life-nya kita. Jadi memberi itu adalah pola hidupnya kita. Memberi itu adalah DNA-nya kita. Jadi kemurahan hati itu adalah gaya hidupnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan sebetulnya. Jadi memberi itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi memberi itu emang gaya hidupnya kita. Benar. Iya. Oke, luar biasa. Jadi sebuah pandangan ya buat Anda yang mungkin saya nggak bisa bahagia nih. Kenapa? Nggak ada uang di dompet misalnya ya. Hey. 8 menjiwai banget ya sebuah teride ya. Yang migran tadi siapa? Kan bukan saya yang migran. Iya, tadi saya tuh datang ke studio ketemu Nathan. Aku hampir gak masuk hari ini. Migran. Kenapa Kojo? Ini paling keren nih, curcol bener-bener streaming gitu loh. Semua orang denger. Kalau sama Koji kemarin, langsung bilang, Anda terbeban memberikan pada Jonathan, silakan di rekening bawah. Ya ampun. Enggak, tapi gini, Pastor Edwin. Satu hal yang menarik, saya cari di website waktu saya susun konten untuk hari ini. Susah banget dapetin
cara bahagia. Iya, Banyak pertanyaannya, jawabannya nggak ada. benar. Tapi kalau menurut Pastor Edwin sendiri, sebagai orang percaya nih kita ya, bagaimana sih kita bisa mencapai satu titik yang namanya bahagia? Iya, ini saya udah puas nih. Gimana, Pastor? Titik bahagia ya. Ya. Jadi gini, aku bacain satu ayat ya. Kan tadi kita bicaranya sesuai dengan sebagai anak Tuhan Yes, kan. betul. Koridornya di situ kan. Yes. Yohanes pasal yang 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepada Thomas nih. Atau ingat kan kisahnya waktu Thomas tuh nggak akan percaya sebelum masukin Betul. Iya, telunjuk jarinya, Betul. ya kan? Bekas paku. Terus kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini salah satunya ya. Oke. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau saya mau bikin tagline, jadi kesimpulan begini, kebahagiaan orang percaya bukan terletak dari apa yang bisa dilihat, tapi dari apa yang dipercaya. Wow. Siapa yang dipercaya maksud saya? Tuhan, pasti. Iya. Oke, berarti Iya, jadi dasarnya kebahagiaan kita ini- kalau kita tarik ke dasarnya dari Pastor Edwin, berarti bahagia itu tetap pilihan. Gitu ya. Tetap pilihan ya, Pastor Kita yang Edwin. nentuin gitu Iya, ya. pilihan. Itu. Jadi kebahagiaan kita bukan terletak dari apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Enggak, karena semuanya itu kan nggak kekal kan. Iya, betul. Semuanya itu kan panas, semuanya itu dalam sekejap bisa hilang. Ya. Kita sekarang juga sedang ngalamin satu kondisi orang-orang yang tertegat dengan kita, yang sepertinya bisa membuat kita bahagia, ternyata juga harus meninggalkan kita secara cepat gitu. Dan akhirnya kalau kita menaruh bahagia kita atas dasar apa yang bisa kita lihat dan kita sentuh, ya nggak kekal gitu loh. Tapi kebahagiaan kita ternyata apa yang kita percaya, siapa yang kita percayai. Nah, itu yang harusnya membuat kita bisa berbahagia. Makanya Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kebahagiaan itu lahirnya dari apa? Seberapa besar kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seharusnya itulah yang akan melahirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Benar. Karena kebahagiaan bukan dari dalam keluar, tapi bukan dari luar maksudnya, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Wow, seperti itu ya. Kalau kita semua bisa memaknai hal ini ya tentang kebahagiaan, mungkin kita sempat ngawali atau ngalami yang namanya khawatir, bingung akan kondisi, tapi bisa kembali on track lagi gitu ya. Dan tadi pesannya, jangan gantungkan kebahagiaanmu pada siapapun atau apapun, karena ketika mereka hilang, tinggal kecewanya yang datang. Gitu. Iya. Betul. Luar biasa. Satu lagi nih, Pastor. Ini curhat. Ini dua pertanyaan saya, dua pertanyaan curhat semua ternyata ya. Yang pertama tadi kan soal humoris ya. Yang kedua ini tentang gini. Ketika kita misalnya pengen membahagiakan orang lain, kita udah bener nih punya prinsip. Oke deh, saya bahagiakan diri saya dulu, baru saya bahagiakan orang lain. Ketika saya pengen membahagiakan orang lain, tetapi banyak pengorbanan, bahkan agak nyiksa gitu loh. Wah, yang penting maunya dia deh. Misalnya kan gampangannya misalnya dulu kita pacaran gitu ya, Ju. Pengen bahagiain si dia. Kasih semua, waktu, uang, tenaga. Makan di mana? Steak. Boleh, silakan. Sampai rumah dipecutin stick golf sama papa, ya kan? Nah, kalau seperti itu gimana? Membahagiakan orang lain tapi caranya nyiksa. Kenapa sih harus membahagiakan orang lain dengan cara menyiksa? Takut kehilangan ya? Ditanya tuh Tad. Iya, dulu. Iya kan? Ngapain juga gitu harus dengan cara seperti itu gitu. Kenapa kita harus takut kehilangan orang dalam hidup kita? Kenapa kita harus takut kehilangan ditinggal teman dalam kehidupan pribadi kita dengan cara akhirnya kita berusaha, gue harus membahagiakan dia deh, gue harus berusaha demikian gimana caranya supaya dia bahagia dengan kehadiran gue. Kenapa? Kalau kita mau tarik benang merah, sebetulnya ada ketakutan dalam diri kita. Kita takut kehilangan orang sebetulnya. Dan orang yang takut kehilangan orang itulah orang yang nggak penuh, yang nggak utuh. Baik. Yang gambar dirinya nggak utuh gitu. Bisa jadi juga dia nggak bahagia ya. Ya dia nggak bahagia sebenarnya. Iya benar. Iya. Dengan dia memaksakan untuk membahagiakan orang lain, dia semakin tidak bahagia lagi sebetulnya. Sama ngeri kan hidup gitu. Iya, betul. Berarti sama dengan itu ya, Pastor ya. Saya bahagia ketika orang lain bahagia. Mungkin saja ketika kita caranya salah, sebenarnya kita ini nggak bahagia, cuman ya senang orang lain bahagia padahal kitanya kosong gitu ya, Pastor ya. Ya. Ya, makanya kita harus jujur sama diri kita dulu gitu loh. Tarik satu benang merahnya. Apa sih sebabnya gue pengen berusaha banget membuat dia bahagia? Biasanya rata-rata. Takut kehilangan kok. Benar. Takut ditinggal. Takut nggak punya temen.
nih kan? Betul. Takut nggak diperhatiin. Iya. Jadi sebenarnya kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain itu sedang adalah self-centernya kita. Iya. Kita membuat orang bahagia supaya orang berpusat kepada kita. Iya. Betul. Kan? Betul. Wow. Iya. Kita jangan sampai ada di situ gitu ya. Iya. Itu cara yang salah. Mungkin kelihatannya, berarti saya udah berperan besar nih untuk membahagiakan dia. Tapi diri kita sendiri tersiksa gitu loh. Iya. Banyak yang dikorbankan, banyak yang kita harus keluarkan dan korbankan, mungkin waktu keluarga, waktu Betul. dengan Tuhan untuk membahagiakan orang lain seperti itu ya. Kita masih bicara bersama Pastor Edwin Yahya tentang membahagiakan diri sendiri dulu atau orang lain nih Sobat Raida. Jangan terjebak ya. Saya bahagia ketika saya membahagiakan orang lain. Ternyata dirinya tersiksa. Gak ngurus kebahagiaan saya lah. Nanti saya cari kebahagiaan saya sendiri. Waduh, bahaya juga ya. Mungkin bisa kasih kesimpulan nih Pastor ya. Kita udah ada di penghujung, banyak orang yang bingung. Saya bahagiakan mana dulu ya? Tadi perihal yang kita sempat bahas, memberi. Wah, beri itu berarti kalau bahagiakan orang lain dulu saya harus kasih. Yeah. Tapi kalau bahagiakan diri sendiri dulu berarti saya harus nikmati. Ntar dianggap egois lagi. Bingung juga kan? Silakan ada kesimpulan, Pastor. Ya, kesimpulannya ya itu tadi sebetulnya yang udah kita bicarain ya, bahwa kebahagiaan kita ini bukan terletak dari apa yang kita lihat. Ya. Tapi siapa yang kita percaya, siapa yang kita miliki dalam hidup kita. Itu yang harusnya menjadi sumber kebahagiaan kita. Ketika kita sudah memiliki Yesus Kristus, kita sudah memiliki segalanya sebetulnya kan. Ya. Jadi tidak ada alasan dalam hidup kita sebenarnya untuk gak bahagia. Gitu loh. Makanya ketika kita penuh di dalam Kristus, dan Kristus adalah yang memberi kita dan sungguh-sungguh menjadi jurumudi dalam hidup kita, saya yakin percaya bahwa lewat kepenuhan hidup kita itulah, hidup kita ini akan bisa memberikan dampak bahagia untuk orang-orang sekitar kita. Iya. Baik. Gitu. Itu makanya harus penuh dulu. Harus penuh dulu. Jadi tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu dari apa yang nggak pernah kita miliki dalam hidup kita. Iya. Puji Tuhan. Tapi jangan sampai gini juga ya. Kenapa tuh? Kita udah penuh, kita nggak mengasih. Itu namanya egois. Saya penuhin terus aja deh. Ya kan, karena perintahnya kan bukan cuma sekedar sampai bertumbuh kan. Betul. Iya. Betul. Tapi harus berbuah. Harus berbuah. Benar. Yang menikmati buah bukan diri kita, bukan pohonnya. Betul. Yang menikmati buah itu orang-orang sekitar pohon ya kan. Benar. Itu dia ya. Kalau kita fokusnya bertumbuh aja ya udah, berarti kita ngisi kebahagiaan diri sendiri sampai akhirnya kita Ingat ceritanya pohon ara tuh ya. Kalau bertumbuh nggak berbuah, dikutuk sama Tuhan. Hati-hati. Bener. Luar biasa. Obrolan kita bersama Pastor Edwin bisa Anda tonton di YouTube ya, Betul. Sobat Raida, karena kalau misalnya di radio kan nggak bisa di rewind. Sebentar, Jonathan tadi ngomong apa ya? Jonathan ngomong apa ya? Saya mundurin deh gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ada di YouTube tapi silakan mampir di situ. Kalau misalnya Anda ketemu sama teman yang terlalu mementingkan orang lain dulu untuk bahagia tapi dirinya nggak bahagia, share video ini. Silakan. Atau mungkin orang yang saya bingung cara bahagia itu gimana gitu ya. Daripada saya cari di Google, nah cari di YouTube-nya Bahtera Yuda aja, dapetin jawabannya di situ ya. Pastor Edwin ada juga di Instagram ya, Ju? Boleh. Anda mau kenalan silakan. Ya, Anda bisa follow di @edwinyahya. Disambung ya, Edwin Yahya. Di follow lah biar jadi 5.000. IG saya kan bisa error ya. Sudah saya follow. Barusan aja saya follow. Kenapa IG saya error nih ya? Silakan di follow ya biar jadi berapa tadi? 5.000. 5.000. Silahkan di follow di situ ya. Terima kasih Pastor Edwin. Edwin. Kebahagiaan saya bukan terletak dari followers ya. Betul. Followers itu tanggung jawab. Guys. Iya, makin banyak follower, makin banyak yang harus ditata dalam hidup supaya enggak bikin orang lain begini ternyata Jonathan ya, begini ternyata Nathan ya, gitu ya. Makasih Pastor Edwin sekali lagi sudah join dan berbagi tentang kebahagiaan. Semoga juga banyak pendengar yang diberkati. Kami berdua sangat diberkati karena ternyata banyak kebahagiaan tuh ini ternyata ya. Dan semoga tinggal dilakukan saja gitu ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.